Majelis Hakim Jumat 15 September 2023. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Sebelum persidangan dimulai, mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Goa kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 609-G-2023-PN-Goa tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Muh Arif Hailir Alfian dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan untuk memanggil terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, silakan memanggil terdakwa Muh Arif Hailir dan Alfian masuk ke ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudara terdakwa. Hari ini, saudara akan diperiksa dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara sudah siap? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara jasmani dan rohani sehat? Siap, sehat, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa mengetahui mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Baik, untuk pertama, saudara Muhammad Arif Hailir, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di BAP. Nama Muhammad Arif Hailir, umur 25 tahun, agama Islam, alamat Desa Jenetalasa, Palangga, Kabupaten Goa, pekerjaan wira swasta. Apakah benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudara Arjuna Nur Wahid Zainal SH.MH dan Saudari Fadila Ramadhani SH.MH. Baik, untuk yang kedua, saudara Alfian, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Nama Alfian, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Taman Nyiling, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, pekerjaan pedagang. Apakah benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudara Arjuna Nur Wahid Zainal SH.MH dan Saudari Fadila Ramadhani SH.MH. Saudara penasihat hukum,
apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara. Baik. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 609 PID.G 2023 Pengadilan Negeri Goa. Terdakwa nama lengkap Muhammad Arif Hailer, nama lengkap Alpian. Penahanan terhadap para terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan antara lain. 1. Ditahan oleh penyidik Polres Goa 13 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan 11 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023. 3. Perpanjangan penahanan oleh PU 10 September 2023 sampai dengan 15 September 2023. Dakwaan 1. Primer bahwa terdakwa Arif Hailer Alpian pada tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah bertempat di Jalan Andi Tondrok, Kabupaten Goa, telah melakukan tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh Ketua RT bahwa dalam penyelidikan ini ditemukan barang bukti antara lain: 1. Racun botulinum toksin. 2. Pisau. 3. Luka-luka korban. 4. Sampel darah. 5. Sidik jari pelaku. 6. CCTV. 7. Saksi pengakuan. 8. Motor korban. 9. Uang. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 339 Junto 55 KUHP. 2. Subsidir. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Junto 55 KUHP. 3. Perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 4 Junto 55 KUHP. Goa 15 September 2023. Jaksa Penuntut Umum Muhammad Fathul Alam SH.MH. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya yang mulia. Selanjutnya, sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Yang Mulia Hakim, kami akan menampilkan barang bukti serta saksi-saksi. Namun pada persidangan kali ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ditunda selama 1 minggu, Yang Mulia Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju untuk sidang ini ditunda selama 1 minggu? Kami setuju Yang Mulia Hakim. Kami juga akan mencari barang bukti kami. Sidang dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi.
kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan barang bukti. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Iya yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan barang bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan barang bukti kami yang mulia. Kami telah menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan ini dengan beberapa barang bukti. Saudara terdakwa, silahkan menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum, dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin majelis hukum. Kepada saudara penuntut umum, kami persilahkan menghadirkan saksi. Baik yang mulia. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Muhammad Arif Hailir dan Alfian. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu untuk menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Pada juru sumpah diperintahkan untuk menempati diri. Kepada saksi, kami perintahkan untuk berdiri. Pada hakim anggota 1, kami persilahkan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, silahkan ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah kondisi saudari pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya yang mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Saya mengenal keluarga korban yang mulia karena saya adalah tetangganya. Mengenal yang mulia, saya berarti yang mengayomi seluruh warga dan saya kenal dekat antara terdakwa dan korban. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi malam tersebut? Waktu itu, saya ingin membuang sampah pada jam 9 malam. Namun, saya melihat ada keanehan di rumah korban dan saya memberanikan diri untuk melihat. Dan saya melihat ada seseorang yang tewas dan 2 orang yang sedang tertawa dan membawa kunci motor dan uang. Baik, penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia. Saudara saksi, selain melakukan pembunuhan, terdakwa juga melakukan pencurian terhadap barang milik korban. Apakah saudara saksi mengenali barang-barang tersebut? Iya, saya mengenali barang-barang tersebut. Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Apakah Anda sudah memastikan bahwa pisau itu milik terdakwa Alif? Iya, sudah jelas karena barang ini sudah ada di penyidik dan dilakukan beberapa analisis untuk pemeriksaan. Bagaimana Anda yakin dengan hal tersebut yang bisa mendasari pembunuhan tersebut? Karena tidak ada alasan yang logis selain karena dendam.
Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Terima kasih penasihat hukum. Baiklah, kepada saudara saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang disediakan oleh saudari. Dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi selain tanpa izin dari kami. Apakah saudari sudah mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Diperintahkan terdakwa untuk duduk kembali di depan mulia hakim. Petugas, hadirkan terdakwa di ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah benar Anda melakukan aksi pembunuhan di rumah saudara Firmansyah? Iya yang mulia. Lalu apakah Anda juga melakukan pencurian kepada saudara Firmansyah? Iya yang mulia. Baiklah, pertanyaan saya cukup. Mohon izin yang mulia agar memanggil penyidik untuk menyelesaikan barang bukti yang ada di kamar korban. Selamat pagi, saya menemukan beberapa barang hilang dan ditemukan di rumah pelaku. Antara lain, saya akan tampilkan. Pertama, racun botalium taksin yang berat bisa dibuat sendiri oleh terdakwa sebanyak 200 gram. Luka-luka korban yang ada di bagian dada, tangan, dan leher, serta sampel darah yang berasal dari darah Arif dan Alfian. Saksi pengakuan yang sudah hadir, motor korban, dan uang. Baik, pertanyaan kami kecukupkan yang mulia. Baiklah, terima kasih. Sidang ini akan kami tunda dan dilanjutkan pada hari Senin 2 Oktober tahun 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini kami nyatakan tertutup. Selamat pagi. Pada hari ini, Senin 2 Oktober 2023, dengan nomor register perkara 609-P-G-2023-PN-2 akan dilaksanakan. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Goa kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 609-P-G-2023-PN Goa tentang pembunuhan disertai pencurian atas nama terdakwa Muhammad Arif Hailir Alfian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik yang mulia. Kejaksaan Negeri Goa untuk mengadili surat tuntutan nomor registrasi perkara 609-PID-2023-PN-Goa. Jaksa, pada Kejaksaan Negeri Goa yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Goa tanggal 15 September 2023 nomor perkara 609-PID-G-2023-PN Goa serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 18 September 2023 dengan nomor 30B-P-5-EP-5-6-2023. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana yang telah kami bacakan di muka persidangan pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan 1.
Pasal 339 Jo 55 KUHP. 2. Pasal 365 ayat 4 Jo 55 KUHP. 3. Pasal 340 KUHP menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Goa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Muhammad Arif Hailir Alpian bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diperberat sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Hailir Alpian bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu mengganggu proses berjalannya persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Hailir Alpian dengan hukuman penjara 18 tahun dikurangi masa tahanan. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Goa 2023, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Fatul Alam SHMA serta Muhammad Cesar Hidayatullah SHMA. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Demikianlah tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa. Apakah saudara sekalian akan mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut? Kami serahkan semuanya ke penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan? Iya, yang mulia. Silahkan dibacakan. Nota pembelaan perkara nomor 609-P.J/2023 Pengadilan Negeri Goa. Para terdakwa tersebut diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan primer telah melanggar pasal 339 JO 55 dan subsidiar pasal 365 ayat 4 JO 55 KUHP. Majelis hakim yang kami hormati, setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU 2 terhadap pembuktian dakwaan primer, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primer tersebut kami menyatakan sangat setuju dan sependapat dengan kesimpulan dan keputusan rekan JPU tersebut, dan oleh karenanya kami juga tidak akan melakukan analisa hukum terhadap dakwaan primer ini. Berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 365 ayat 3 agar berkenan memutuskan dalam keputusan sebagai berikut. 1. Fakta mengenai tersulitnya emosi yang tak terkendalikan adalah pengecualian terhadap pasal yang dituntut bahwa semua tersangka melakukan secara berencana. 2. Berdasarkan pengakuan dari keterangan terdakwa yang sesuai dengan berita acara persidangan, maka terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa minta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa. 3. Terdakwa telah berupaya untuk bersifat kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang memang terdakwa ketahui. 4. Terdakwa telah mendapatkan hukuman dari masyarakat yang begitu berat, tidak hanya terhadap diri terdakwa, namun juga terhadap keluarga, sehingga tercapailah pelaksanaan perbuatan keji tersebut, maka dikenakan pasal 365 ayat 3, diancam paling lama 12 tahun. Demikianlah nota pembelaan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 10 Juli 2023 atas perhatian dan berkenan majelis hakim terhadap pembelaan ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, dengan demikian pembelaan yang disampaikan dari penasihat hukum kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa?
Iya Yang Mulia, sebelum itu izinkan saya untuk meminta pendapat dari keluarga korban dan keluarga terdakwa. Baiklah, silakan. Ibu Carmila sebagai keluarga korban, apakah setuju dengan tuntutan yang diajukan? Tidak Yang Mulia, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi berdasarkan tindakan yang ia lakukan yang menyebabkan saudara saya meninggal dunia. Tidak Yang Mulia, saya mohon Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Hukuman ini sudah terlalu berat Yang Mulia. Anak ibu sudah membunuh saudara saya. Apakah anak ibu bisa mengembalikan nyawa saudara saya lagi? Tidak kan? Tapi hukuman yang diberikan kepada anak saya juga bukankah terlalu berat? Hadirin dimohon untuk tenang. Biarkan majelis hakim mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Baiklah, agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum, kami mohon mendengarkan secara hikmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam KUHP. Demikian juga terhadap hak-hak penuntut umum apabila tidak terima atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim boleh mengajukannya upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan nomor 609-Pit.Y/2023/PN Goa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Goa yang mengadili perkara dalam pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 339 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1. Muhammad Arif Hailir, terdakwa 2. Alpian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana para terdakwa masing-masing dengan pidana selama 10 tahun penjara. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurung seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Tidak Yang Mulia, saya mohon Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan. Tidak, menurut saya hukuman itu pantas untuk terdakwa. Dan bahkan seharusnya lebih dari ini karena ia sudah meracuni dan membunuh korban. Saya mohon untuk dipertimbangkan lagi Yang Mulia. Terdakwa harus dihukum lebih berat lagi. Jaga bicaramu. Hukuman yang diberikan kepada anak saya itu sudah lebih dari cukup. Bahkan itu terlalu berat. Hadirin dimohon untuk tenang. Keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak boleh diganggu-gugat. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Goa pada Senin 2 Oktober 2023 oleh kami Andi Faiz Trinanda SH MH sebagai Hakim Ketua, Inayah Faharuddin SH MH dan Amira Aristawati Putri SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Nur Hijrah SH MH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Goa. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Muhammad Arif Hailir Alpian pada hari Senin 2 Oktober 2023 dengan dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.